Jadi kita juga perlu melakukan ketika mengalami kekambuhan seperti itu, kita perlu melakukan cek kembali. Kita cek kembali, kita amati kembali, barangkali ada yang kelupaan, barangkali ada yang kelewatan, barangkali ada yang salah yang kita tidak sadari. Itu gitu harus kita cek kembali. Ya, padahal pola makan saya teratur Mas, dan masih aja jaga makan yang pantang, tapi terus alhamdulillah lumayan membaik, tapi kemarin malah kambuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Satu teman kita mengalami peristiwa yang seperti ini, yaitu kondisinya sudah mulai aman, sudah mulai enakan, nyaman, tapi tahu-tahu kambuh lagi, tapi tahu-tahu nggak nyaman lagi. Padahal sudah menerapkan 3P dengan benar dan juga sudah merasa tidak melakukan kesalahan apapun, tapi pada faktanya masih mengalami kambuh, masih mengalami nggak nyaman. Peristiwa yang seperti itu adalah masih dalam wajar, itu masih wajar. Karena gini, perjalanan untuk sembuh dari gangguan asam lambung, sepengalaman pribadi dan sepengetahuan yang saya ketahui itu tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Nggak mulus banget sampai sembuh, enggak. Perjalanannya mulus, beberapa langkah atau sudah agak jauh akan mengalami ketidaknyamanan, akan sedikit mengalami kekambuhan atau sedikit mengalami kemunduran lagi. Tapi hanya sedikit saja. Tapi itu hanya sesaat, setelah itu akan melangkah maju semakin dekat dengan sembuh. Dan agak jauh lagi akan sedikit mengalami kekambuhan lagi. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi nggak mulus, nggak di tengah-tengah nggak mengalami kambuh, nggak. Sering kali di tengah-tengah saya kambuh. Dan itu berkali-kali, nggak cuma sekali. Jadi perjalanan sembuh dari gangguan asam lambung itu nggak bisa mulus banget. Kalau pengalaman pribadi saya, mulus sudah agak jauh, tahu-tahu kambuh, tahu-tahu nggak nyaman. Sesaat setelah itu melangkah maju lagi, semakin dekat dengan sembuh. Tapi di tengah perjalanan mengalami kambuh lagi, mengalami nggak nyaman lagi. Dan itu sesaat saja, setelah itu melangkah maju semakin dekat dengan sembuh. Dan itu berulang-ulang, nggak cuma sekali dua kali mengalami kambuh di tengah perjalanan seperti itu. Di tengah perjalanan menuju sembuh dari gangguan asam lambung. Dan juga kenapa wajar? Karena gini, biar bagaimanapun, pada faktanya kita masih berada di dalam lingkaran gangguan asam lambung. Kita belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung. Walaupun kita sudah mulai nyaman, kita sudah mulai enakan, badan sudah mulai baik, sudah mulai kuat, tapi pada faktanya kita belum benar-benar terbebas dari gangguan asam lambung. Kita masih berada di dalam situ. Jadi biar bagaimanapun kita 3P-nya sudah benar mungkin, tapi yang namanya potensi mengalami nggak nyaman itu kita masih mempunyai potensi mengalami tidak nyaman atau mengalami kambuh, karena memang masih berada di dalam lingkaran gangguan asam lambung, belum benar-benar terbebas. Tapi kalau 3P kita benar, kambuhnya juga nggak akan parah, ya hanya sesaat saja. Setelah itu, setelah mengalami mundur beberapa saat, setelah itu akan mengalami melangkah maju lagi. Kalau 3P kita benar, tapi ketika 3P kita berantakan, tentunya kita akan mengalami kekambuhan yang lumayan lama. Akan berbeda dengan ketika kita 3P-nya benar. Jadi walaupun 3P kita benar dan tidak melakukan kesalahan apapun, kita masih berpotensi mengalami kekambuhan karena kita masih berada di dalam lingkaran gangguan asam lambung. Cuman mengalami kekambuhannya nggak akan lama juga, beberapa hari doang, setelah itu akan melangkah maju lagi. Beda cerita kalau kita 3P-nya berantakan, kita akan mengalami kekambuhannya berhari-hari. Jadi bagi teman-teman pejuang gangguan asam lambung yang mengalami 3P-nya sudah benar konsisten, sudah badannya sudah enak, sudah mulai membaik dan tidak melanggar apapun, tidak melakukan kesalahan apapun, tahu-tahu mengalami nggak nyaman, teman-teman tenang saja, tidak perlu terlalu khawatir karena itu adalah masih di dalam wajar, karena masih berada di dalam gangguan asam lambung itu. Dan tugas kita tentunya tetap menjaga 3P kita dengan konsisten dan juga benar, tentunya harus 3P-nya benar dan konsisten. Yang perlu kita lakukan adalah tetap menjaga itu. Dan saya kira yang mengalami seperti itu bukan hanya satu teman kita ini, tapi di luaran sana juga lumayan banyak yang mengalami seperti itu. Perjalanan sembuh dari gangguan asam lambung sudah mulus, tapi tahu-tahu mundur lagi, tahu-tahu kambuh lagi, tahu-tahu nggak nyaman lagi.
peristiwa seperti itu saya kira lumayan banyak yang mengalami, termasuk diri saya juga sering mengalami seperti itu. Perjalanan sembuh saya dari gangguan asam lambung itu tidak mulus banget, enggak. Perjalanannya mulus tapi tahu-tahu kambuh, nggak nyaman. Beberapa saat setelah itu maju lagi, semakin dekat dengan sembuh, tapi di tengah perjalanan masih nggak nyaman lagi. Dan itu nggak cuma sekali dua kali doang. Jadi sekali lagi itu masih wajar, teman-teman tenang saja, tidak perlu terlalu khawatir. Dan kemungkinan yang kedua bisa terjadi seperti itu, yaitu adalah kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Itu juga bisa. Menurut kita atau anggapan kita sama sekali tidak melanggar 3P, itu menurut anggapan kita. Tapi pada kenyataan faktanya kita masih melanggar, kita masih melakukan kesalahan. Itu juga bisa. Jadi kita juga perlu melakukan, ketika mengalami kekambuhan seperti itu, kita perlu melakukan cek kembali. Kita cek kembali, kita amati kembali. Barangkali ada yang kelupaan, barangkali ada yang kelewatan, barangkali ada yang salah yang kita tidak sadari. Itu harus kita cek kembali. Tapi kalau sudah mengecek, sudah mengamati, beneran nggak menemukan kesalahan apa-apa, ya teman-teman tetap tenang, teman-teman tetap santai saja, karena itu adalah masih wajar tadi, karena masih berada di dalam gangguan asam lambung. Tapi bedanya yaitu tadi, kalau 3P kita berantakan, kambuhannya akan lumayan lama. Tapi kalau 3P kita benar, kambuhannya nggak akan lama dan akan melangkah maju lagi. Dan pesan saya adalah ketika kita terlanjur mengalami kekambuhan, mengalami nggak nyaman seperti itu, jangan sampai kondisi yang seperti itu merusak atau mengacaukan pikiran kita. Itu jangan sampai. Karena kalau pengalaman pribadi saya, ketika mengalami kekambuhan, mengalami ketidaknyamanan ataupun mengalami kondisi, kemunduran kondisi, itu bisa mengacaukan pikiran saya. Naik ke pikiran saya dan membuat pikiran saya kacau, sehingga membuat saya semakin repot. Jadi nggak masalah mengalami kekambuhan, mengalami sedikit kemunduran kondisi, nggak masalah, kita terima saja. Tapi jangan sampai, ataupun itu kita benar-benar jaga, jangan sampai naik ke pikiran kita. Kalau naik ke pikiran dan ngerecokin atau mengganggu pikiran kita, itu akan menambahi kerepotan kita. Jadi kalau terlanjur mengalami ketidaknyamanan, ya udah kita terima kekambuhan itu, nggak masalah, dan tentunya kita tetap membenahi 3P kita dengan benar dan konsisten. Tetap kita jaga itu. Termasuk yaitu tadi, pikiran kita tetap kita jaga dari gangguan kondisi yang tidak nyaman itu, yang biasanya bisa mengganggu pikiran kita. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.